Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Yuni. Belajar matematika. Matematika itu mudah. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tafsiran geometris dari turunan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menentukan turunan fungsi aljabar, kemudian turunan dari hasil operasi hitung fungsi aljabar, entah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang bagaimana tafsiran geometris dari turunan, atau bahasa sederhananya itu adalah pemanfaatan fungsi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam hal ini kita gunakan untuk dalam pembelajaran terutama matematika ya, atau fungsi-fungsi yang lainnya. Nah, kita tulis di sini tafsiran geometris dari turunan. Nah, ini ada dua hal. Yang pertama mengenai gradien dan persamaan garis singgung. Nah, ini ada hubungannya dengan persamaan garis lurus. Nah, dulu di kelas 1 ya, itu sudah kita pelajari. Nah, persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung, saya tulis persamaan garis singgung di titik X1 Y1 ya adalah, kita tulis Y dikurangi Y1 sama dengan MX min X1 ya. Jadi ini materi garis lurus itu dulu dipelajari kelas 10 atau kelas 11 ya. Nah, secara geometris misalkan di sini ada kurva gitu. Terus kemudian nah ini kan ada garis singgung. Nah, ini garisnya garis lurus gitu. Nah, maka titiknya yang menyinggung kurva di sini ya. Jadi ini kurvanya, yaitu Y sama dengan Fx. Kemudian ini adalah garis singgung. Tuh di titik mana? Di titik A, yaitu X1 Y1. Begitu. Nah, untuk persamaan garis singgung, karena kita membahas turunan, kita manfaatkan turunan untuk menghitung garis singgung. Singkat cerita, bahwasanya gradien yang dilambangkan dengan M, nah ini M itu gradien ya, gradien garis. Jadi kalian lihat di sini M, di sini adalah gradien garisnya. Itu merupakan hasil dari turunan Fx. Jadi F aksen X itu adalah gradiennya. Ya, di sini perhatikan, jangan lupa. Nah, sebagai contoh ya, sebagai contoh langsung saja kita ke contohnya. Diketahui sebuah fungsi Fx sama dengan X kuadrat plus 2X min 1. Tentukan persamaan garis singgungnya. Nah, langkah pertama
Ya, langkah pertama ingat rumus untuk M itu adalah turunan dari kurva tadi. Maka kita mencari, ya di sini kita jawab gitu ya. Fx itu adalah x kuadrat plus 2x min 1, maka f aksen x-nya x kuadrat menjadi 2x ya. Dan 2-nya turun, x pangkatnya berkurang 1, 2 dikurangi 1, hasilnya pangkat 1. Plus 2x diturunkan hasilnya 2. Min 1 diturunkan hasilnya 0. Jadi turunan dari fungsi fx atau f aksen x-nya adalah 2x plus 2. Nah, kemudian ini soalnya belum sempurna ya. Pada titik x sama dengan 1. Nah, untuk di titik x sama dengan 1, kita bisa menentukan nilai gradiennya ya, besar M-nya. Nah, jadi kita menulis gradien garis singgung ya, M itu sama dengan f aksen x-nya, yaitu 2x plus 2. Sedangkan gradien garis singgung di titik, kan harus ada titiknya, kalau nggak ada titiknya berupa fungsi titik x sama dengan 1. Angka 1 ini kita masukkan ke dalam persamaan di sini, berarti M akan sama dengan 2 kali 1 ditambah 2. 2 ditambah 2 berapa? 4. Nah, ini M-nya, gradiennya. Kemudian titik X ini dimaksudkan adalah X1 ya. Di titik X1. Nah, kita akan mencari Y1-nya. Y1 itu adalah fungsinya ini, fungsi atau kurvanya ini kita masukkan nilai 1-nya. Jadi, nilai Y1 untuk X1 sama dengan 1 ya. Pada fx x kuadrat plus 2x min 1 adalah, kita masukkan, jadi x-nya diganti dengan angka 1, berarti 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 1. 1 ditambah 2 dikurangi 1, hasilnya berapa? 2, itu Y1-nya. Dengan rumus yang kita punya, ya ini perhatikan rumusnya, persamaan garisnya. Tadi kan X-nya ada, Y-nya ada, M-nya ada. Jadi persamaan garis singgung, tadi kan gradiennya, ini kan persamaannya. Y dikurangi Y1 akan sama dengan M X dikurangi X1. Y1 dengan X1-nya diganti. Y1-nya diganti dengan 2, X1-nya diganti dengan 1. Yang diketahui itu ya. Jadi titik yang dilalui. Y dikurangi 2 sama dengan M-nya berapa tadi? 4. X dikurangi X1-nya berapa? 1. Kita uraikan ya. Y min 2, 4 kalikan X, 4X min 4. 2-nya kita pindah ke kanan, berarti Y sama dengan 4X min 4 ditambah 2, berarti Y sama dengan 4X min 2. Penulisan untuk persamaan garis singgung boleh seperti ini, atau kita jadikan 1 dengan syarat untuk X-nya adalah positif, berarti Y-nya kita pindah ke kanan menjadi 4X min Y min 2 akan sama dengan 0. Nah, ini jadi penulisannya boleh seperti ini, boleh seperti yang di atasnya, sama saja hasilnya. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Nah, selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgung kurva
Y sama dengan 3X kuadrat yang sejajar garis Y sama dengan 3X min 6 ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3X kuadrat yang sejajar garis Y sama dengan 3X min 6. Nah, langkah pertama pasti kita menurunkan kurvanya ya. Jadi di situ ada Y sama dengan 3X kuadrat. Kita turunkan, Y aksennya menjadi 6X. Ini sama aja berarti apa? M-nya adalah sama dengan 6X. Ya. Kemudian yang satunya Y sama dengan 3X min 6. Ini gradiennya ketemu ini, ya toh? Kemudian garis satunya ini kan pertanyaannya yang sejajar. Kita disuruh mencari persamaan garis singgung kurva ini yang sejajar garis ini. Nah, sekarang garis yang berikutnya, garis Y sama dengan 3X min 6. Ini kita lihat di sini punya gradien. Nah, ini angka di depan X, koefisien di depan X itu merupakan gradiennya. Di sini mempunyai gradien sama dengan 3. Nah, misal untuk yang kurvanya saya beri M1, kurva 2 atau garis yang sejajar itu saya beri 2. Nah, syarat kesejajaran ya. Syarat sejajar itu adalah apa? Untuk syarat sejajar M1 itu sama dengan M2. Ini penting sekali ya. Karena M1 sama dengan M2, berarti kita tulis 6X akan sama dengan 3. Berarti X-nya ketemu 3/6 atau setengah. Tuh. Nah, jadi garis singgung yang sejajar Y sama dengan 3X min 6 akan bisa menentukan nilai X-nya. Nah, X-nya udah ketemu. Jadi kalau dalam soal itu kurva ada, kemudian titik yang dilalui harus ada, dan gradiennya ada. Kebetulan di sini kan titiknya belum ada, gradien juga belum ada. Tetapi ada diketahui kurvanya dan garis yang lain yang sejajar. Ini bisa kita tentukan. Kita tentukan nilai M-nya dan titik X yang dilalui. Kalau X sudah ketemu, maka kita bisa menentukan nilai Y-nya. Nah, di sini kita tentukan nilai Y kurvanya, kurva yang pertama. Kita masukkan di sini 3, X-nya kita ganti setengah, dikuadratkan. Berarti 3 kalikan 1/4 menjadi 3/4. Nah, ini titik singgungnya. Kenapa harus mencari Y? Karena kita akan mencari titik singgungnya di mana. X-nya udah ketemu, Y-nya harus dicari. Titik singgungnya X-nya adalah setengah, Y-nya adalah 3/4. Nah, ini adalah titik singgung dari garis tadi. Nah, kemudian persamaan garis singgungnya bagaimana? Nah, persamaan garis singgungnya seperti rumus yang sudah kita punya tadi, Y dikurangi Y1 akan sama dengan M X dikurangi X1. Nah, titik singgungnya inilah disebut dengan X1 Y1. Y dikurangi Y1 nya berapa? 3/4. M-nya adalah berapa tadi M-nya? Ayo, M, gradien. M-nya 3. Kenapa 3? Ingat, M1 itu kan 6X, ya kan? Kemudian yang untuk garis 3X min 2, min 6, gradiennya adalah 3. Syarat sejajar adalah sama. Berarti untuk kurva ini mempunyai gradiennya adalah 3. Oke, 3. X min X1-nya setengah. Seperti ini. Nah, kalau ada pecahan seperti ini bagaimana? Ya, tidak usah bingung. Kita kalikan. Ini kita pecah dulu. Kita buka kurungnya.
Berarti Y min 3/4, 3 kalikan X 3X min 3 kali setengah min 3/2. Nah, kita lanjutkan sebelah sini. Nah, karena ada Y min 3/4 sama dengan 3X min 3/2, ada pecahan seperti ini ya. Boleh langsung jadikan 1 atau semuanya dikalikan dengan 4 agar pecahannya hilang. Jadi 4Y min 3 sama dengan 12X min 3/2 kalikan 4. Ya kan, 4 bagi 2, 2. 3 kali 2, iya 6. Saya ulang, Y dikalikan 4, 4Y min 3/4 kalikan 4. Berarti kan 4-nya hilang jadi min 3 sama dengan 3X kalikan 4, 12X min 3/2 dikalikan dengan 4, hasilnya adalah min 6. Nah, kemudian 4Y sama dengan 12X min 6 ditambah 3. Nah, ini 4Y sama dengan 12X min 3. Kalau dalam bentuk Y saja ya boleh, atau ini 4Y dipindah ke kanan, jadinya 12X min 4Y min 3 akan sama dengan 0. Ini persamaan garis singgungnya. Atau kalau dalam bentuk Y sama dengan, nah berarti ini kita tinggal 4-nya kita pindah, dibagi untuk kesemuanya. Nah, begini. Berarti Y sama dengan 3X min 3/4. Jadi penulisannya boleh seperti ini atau seperti ini, sama ya. Ini sama aja. Itu persamaan garis singgung. Jadi kalau nulis hasilnya ya jadi PGS-nya adalah 12X min 4Y min 3 sama dengan 0, atau Y sama dengan 3X min 3/4. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana kalau garisnya itu tegak lurus? Nah, kita lihat contoh yang ketiga ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, tentukan sebuah titik dan PGS itu apa? Persamaan garis singgung ya toh, pada parabola Y sama dengan X kuadrat plus 1, sehingga PGS tadi tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 2X plus 3. Nah, ini beda lagi. Yang pertama biasa, yang kedua sejajar, yang ketiga tegak lurus. Langkah pertama, ingat kita harus menentukan nilai M-nya dulu, gradiennya. Diketahui Y itu sama dengan X kuadrat plus 1. Kita tentukan Y aksennya, berarti 2X. Ini sama aja, M-nya sama dengan 2X. Ya, oke, kita sebut dengan M1. Kemudian pada garis yang tegak lurusnya, Y-nya sama dengan min 2X plus 3. Seperti ini. Ini kita ketahui langsung gradiennya, kita sebut gradien yang kedua yang nempel di variabel X atau koefisien X, yaitu min 2. Ingat, syarat tegak lurus ya, syarat tegak lurus itu M1 dikalikan M2 itu adalah minus 1 ya. M1 kalikan M2 adalah minus 1. Nah, kita masukkan di sini 2X dikalikan dengan min 2 akan sama dengan min 1.
Ya, berarti min 4x sama dengan min 1. X-nya adalah min 1 dibagi min 4. Atau 1/4. Nah, ini ketemu titiknya. Ya, titik di mana garis singgung tadi berada. Nah, X ketemu, kita cari nilai Y-nya. Kita masukkan di kurva parabolanya. Ya, kita cari di kurva parabolanya. Ya, berarti di sini X kuadrat plus 1 kita masukkan 1/4 kuadrat ditambah 1. Ya, 1/16 ditambah 1. Oke, kita samakan atau langsung aja, berarti 1/16 gitu. Ya, berarti titiknya, titik garis singgungnya itu adalah 1/4 1/16 seperti ini. Nah, ini pertanyaan yang pertama sudah terjawab ya, sudah terjawab. Tapi kalau untuk PGS-nya, persamaan garis singgungnya, nah, persamaan garis singgungnya kita lihat di sini. Ingat rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan MX min X1. Y1 nya tadi berapa? Kita lihat 1/16. Jadikan pecahan biasa, ini kan pecahan campuran, berarti 16 kalikan 1, 16 tambah 1, 17/16. Jadi 17/16. M-nya ketemu berapa tadi? Ayo, M-nya, M gradiennya adalah ini 2x. Nah, ini karena x-nya ketemu 1/4, berarti setengah. Iya. Kemudian x1-nya titiknya ya 1/4. Oke, kita cari, dibuka kurungnya, 17/16 sama dengan setengah x min 1/8. Biar tidak ada pecahan di bawah, semuanya kita kalikan dengan 16 ya. Berarti Y sama dengan Y kalikan 16 berarti 16Y dikurangi 17 sama dengan 16 bagi 2, 8x min 2. Nah, kita pindahkan biar x-nya positif, berarti tetap di kanan. 8x 16y pindah kanan jadi minus 16y min 2 ditambah 17 akan sama dengan 0. Berarti jadi 8x min 16y plus 15 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Jadi PGS. Oke, cukup 3 contoh bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung yang biasa, sejajar, dan yang tegak lurus. Baik, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mudah-mudahan kalian sukses. Selamat mencoba latihan-latihan berikutnya. Belajar matematika bersama Kak Yuni. Matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.